Salam, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Saya menyampaikan sebuah renungan singkat dengan tema yaitu sosok raksasa Samso dan Tahun Baru Imlek. Kong Si Facai, saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek bagi semua Bapak Ibu, saudaraku yang merayakannya. Tahun Baru Imlek yang disebut dengan Chinese New Year ditetapkan oleh seorang kaisar Tiongkok sekitar 2500 tahun yang lalu. Ia menetapkan permulaan musim semi di mana para petani mulai bercocok tanam kembali. Jadi permulaan musim semi inilah yang dijadikannya sebagai permulaan tahun, yaitu di mana para petani mulai bercocok tanam. Setelah 3 bulan lamanya berlangsung musim dingin, di mana kegiatan bertani terhenti. Berdasarkan legenda negeri Tibet, dikatakan bahwa ada seorang raksasa bernama Samso. Namanya ini juga kadang disebut dengan nama Nian. Ia suka mengganggu manusia pada permulaan tahun, yaitu saat mulai perayaan Imlek dan beberapa hari selanjutnya. Dan si raksasa ini hanya takut pada suara mercon atau petasan. Kalau dia dengarkan suara mercon, dia akan lari. Dan ia takut dengan warna merah. Nah, itulah sebabnya juga di dalam perayaan Imlek menggunakan baju merah. Juga ada lampion yang awalnya itu digunakan untuk sebagai bahan alat penerang dan lalu dibungkus bagian luarnya dengan kertas berwarna merah, karena memang warna merah membuat si Samso tidak berani mendekat. Dan dalam perayaan-perayaan Imlek memang hampir semua aksesoris yang digunakan itu selalu berwarna merah. Apakah Samso benar-benar pribadi yang pernah hidup atau hanya figuratif, hanya sebagai gambaran yang dari apa yang diyakini dan dipersonifikasi, dianggap sebagai pribadi? Kita tidak tahu secara pasti. Namun dalam kenyataannya di kemudian hari para biksu Buddha mengadopsi budaya dalam hal menggunakan lampion dalam ritual ibadah, di mana warna merah itu menjadi lambang kebahagiaan, lambang keberkatan, dan sekaligus dapat menolak bala atau bencana. Secara khusus dengan si raksasa yang bernama Samso atau Nian. Dia takut, tidak berani mendekat kalau dia lihat warna merah. Nah, sekarang ini saya juga menggunakan baju merah, tetapi ini bukan dalam rangka membuat Samso takut. Tidak. Ini semata-mata dalam bentuk kalau boleh disebut sebagai bentuk penghargaan ya terhadap budaya saudara kita dari Tionghoa dalam perayaan Imlek. Saudaraku yang kekasih, sekarang pengganggu dan penggoda hidup manusia bukan lagi Samso,
Tetapi iblis, dan bisa kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa lawan kita, musuh kita yang mengganggu, menggoda kehidupan manusia yang sesungguhnya adalah iblis. Iblis itu adalah pribadi yang benar-benar ada dalam dunia ini. Dan ia berkeliling untuk mencari mangsanya. Ia digambarkan bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dan ia mencari orang yang dapat ditelannya. Pekerjaan iblis terwujud dalam berbagai dosa dan kejahatan-kejahatan manusia yang melawan hukum Tuhan, melawan undang-undang yang berlaku, melawan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal-hal yang menyimpang itu termasuk modus provokasi yang membuat orang menjadi khawatir dalam perjalanannya. Saudaraku yang kekasih, beberapa waktu yang lalu kita mendengar kejadian di Jakarta Timur, seorang kakek yang berusia 89 tahun bernama Wiyanto Halim. Ia meninggal karena dianiaya oleh sekelompok orang yang tadinya menuduh dia, meneriakin dia, maling, maling. Dan akhirnya ada beberapa yang lain bersama-sama mengejar dengan motor, dan seketika mobil itu berhenti. Mereka merusak mobilnya, menganiayanya sampai meninggal dunia. Demikian juga beberapa hari terakhir ini ada seorang pria yang berpura-pura ketabrak oleh pengendara mobil di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pria yang berinisial AF ini yang berusia 46 tahun memang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Untung saja beberapa orang yang ada di sekitarnya melihat ada gelagat yang tidak wajar. Kepura-puraannya mudah dibaca oleh orang karena orang di sekitar pun tidak melihat ada kejadian tabrakan. Dan ketika ia melihat bahwa orang di sekitarnya sudah membaca gelagatnya, akhirnya dia melarikan diri. Tapi kemudian polisi telah menangkapnya. Di tempat lain juga ada provokasi-provokasi sehingga terjadi pengerusakan mobil mewah. Mereka memiliki target-target tertentu yang tujuannya adalah uang. Ada tawuran remaja, tawuran pemuda, dan menggunakan celuri benda-benda tajam, dan tidak sedikit yang menjadi korban, terluka, dan ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat. Manifestasi pekerjaan iblis yang demikian tidak dapat dijauhkan dengan suara mercon atau suara petasan, ataupun menggunakan aksesoris berwarna merah seperti yang saya pakai saat ini. Tapi itu hanya bisa dilawan dengan iman. Perhatikanlah ayat yang ke-9 tadi yang dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iman berbicara tentang keyakinan sesuatu dari apa yang kita harapkan, sekalipun kita tidak melihatnya, sekalipun kita tidak merabanya, tetapi kita percaya bahwa apa yang kita minta itu Tuhan akan mengabulkannya. Dan harus dengan iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan.
Saudaraku yang kekasih, saya memberikan contoh sederhana, misalnya, andai kata saya dan saudara sedang kepepet, tidak punya uang, sementara ada kebutuhan yang sangat mendesak. Iblis dapat berbisik, bisa berkata, kamu mencuri sajalah supaya dapat uang, merampok sajalah, atau tipulah sesamamu supaya kamu bisa punya uang, atau jual saja narkoba supaya kamu bisa dapat uang. Saudaraku, jika saya dan saudara memiliki iman yang teguh, kita dapat berkata kepada bisikan si jahat itu, tidak, saya tidak melakukan itu. Saya harus berserah kepada Tuhan, sebab Ia adalah penolongku. Kita bisa berkata kepadanya, tidak, saya harus berusaha dengan cara-cara yang halal. Kita bisa berkata, tidak, aku harus bersabar menunggu jalan keluar yang Tuhan sediakan. Dari itu, saudaraku yang terkasih, menyikapi provokasi yang bisa terjadi saja hari-hari esok, maka kita hendaknya cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Kita harus bersikap tenang dan jangan mudah terprovokasi. Jika memungkinkan, kita yang berada di sekitarnya, kita harus melindungi target-target yang dijadikan sebagai korban, sampai kita mengetahui pada akhirnya apakah yang dituduhkan itu benar atau tidak, atau hanya orang yang dapat menggunakan provokasi demi target untuk mencari uang. Kita tidak boleh bermain hakim sendiri sampai akhirnya ada kepastian, apalagi kalau ada aparat keamanan yang dapat mengamankan di lokasi kejadian. Saudaraku yang terkasih, Samson adalah tokoh dalam legenda kuno. Tetapi pada masa sekarang ini, itu memang hanya merupakan kenangan yang dilestarikan dalam budaya Tionghoa dan khusus dalam perayaan Imlek. Itu memiliki latar belakang sejarah. Tetapi saat ini kita sedang menghadapi tipu daya iblis yang berkeliling dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari manusia yang dapat ditelannya. Senjata kita yang ampuh harus melawan dengan iman yang teguh berdasarkan firman Tuhan, dan kita berpegang teguh pada nilai-nilai etika moral yang berlaku. Kiranya Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih akan terlindungi dari segala tipu daya si iblis. Tuhan memberkati.